Saudara Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan membantah mendadak bertemu dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar setelah dua menteri PKB bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan Anies dan Muhaimin diunggah di akun Instagram keduanya pada Senin kemarin. Anies menyebut pertemuan dengan Caimin itu tidak dilakukan mendadak. Anies menegaskan ia dan Caimin tidak membahas soal pertemuan dua menteri PKB dengan Presiden Jokowi. Sebetulnya nggak tiba-tiba, kita ini kan komunikasi terus tiap hari, telepon-teleponan terus, WA-WAan terus, cuman kan nggak diposting di IG gitu. Nah, kemarin diposting, jadinya terus kelihatan seperti ketemuan, padahal ketemuannya terus macam-macam lah yang dibahas. Jadi namanya juga ngobrol, teman-teman juga kalau ngopi kan ngobrol macam-macam kan. Nah, kemarin juga begitu. Sementara itu, Istana membantah isu adanya pembahasan hak angket dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan dua menteri asal PKB yang berlangsung Senin kemarin di Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam pesan tertulisnya menyebut pertemuan itu adalah inisiatif beliau berdua untuk mohon waktu menghadap Pak Presiden. Menteri Desa Halim Iskandar juga sudah menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan Bapak Presiden. Tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali. Yang dibicarakan antara lain melaporkan capaian RPJMN di kementerian yang dipimpin beliau berdua. Anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan sikap PDIP tetap bulat mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. PDIP kini tengah menggodok hak angket secara matang dan menguatkan data agar tidak berjalan setengah matang. Meski demikian, Adian menyebut masih menanti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menentukan momentum tepat menyampaikan hak angket. Ambil keputusan yang penting buat bangsa ini, pelajari baik-baik. Apa yang dipelajari secara akademis bagaimana, secara regulasi bagaimana, peluang-peluangnya bagaimana, kemungkinan-kemungkinan dan sebagainya dan sebagainya. PD Perjuangan sedang dalam tahap itu. Partai itu, organisasi itu terpimpin. Kalau kita mengatakan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah ketua umum, dengan sekian kesepakatan kita hak dan kewenangan ketua umum, ya kita ikuti dong. Jangan kita sepakati lalu tidak kita langgar. Bagaimana perjalanan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR hingga hari ini? Kita akan bahas bersama dengan anggota DPR fraksi Gerindra Kamru Samad dan juga anggota DPR fraksi PD Perjuangan Dedi Sitorus. Selamat sore Bang Dedi, Pak Kamru Samad. Selamat sore Bang Dedi, Pak Kamru Samad. Ya, selamat sore. Baik, Bang Dedi, ini kan KPU sudah akan mengumumkan hasil pemilu. Kapan instruksi dari Bu Mega soal hak angket ini kira-kira akan disampaikan? Kalau di internal fraksi PDIP bagaimana? Solid nggak sih saat ini, Bang Dedi? Ya, namanya PDI Perjuangan itu kan tadi seperti yang Anda dengar sendiri, kita adalah sebuah organisasi yang terpimpin gitu. Tidak saja terpimpin oleh orang, tapi juga terpimpin oleh ide gitu ya. Nah, terkait dengan hak angket, kalau partai pimpinan sudah memutuskan, maka itu adalah sebuah keniscayaan untuk dijalankan. Jadi kalau ditanya apakah solid atau tidak, biasanya dan seharusnya ya harus dijalankan, nggak ada istilah solid nggak solid, sama seperti ketika misalnya Ibu Mega dengan hak prerogatif yang diberikan oleh kader-kader PDI Perjuangan memutuskan Pak Ganjar calon presiden, ya semua harus ikut. Kira-kira seperti itu. Kalau dinamika di internal fraksi PDIP bagaimana saat ini? Kan masih menunggu instruksi Ibu Mega, tapi bagaimana sih adu gagasan, pertimbangan? Tadi kan matang setengah matangnya itu bagaimana Bang Dedi? Ya kan pasti ada dinamika, dimanapun ada namanya demokrasi, dimanapun ada yang namanya manusia, selalu kan pasti ada perbedaan-perbedaan. Dalam partai politik yang normal, dinamika itu selalu harus ada. Yang kalau tidak normal, ya tidak ada dinamika.
Tetapi yang paling penting buat kita ketika itu menjadi keputusan politik partai, tentu itu semua harus berhenti yang namanya dinamika. Mas dulu pencet. Oke, baik. Pak Kamru Samad Ya, sudah bergabung. Nah, bagaimana sudah. Anda melihat kemarin PKB nyebut soal bulat hak angket, sekarang PDIP, bagaimana Anda melihat upaya pengguliran hak angket yang saat ini masih dibahas, masih digodok di DPR nih, di fraksi masing-masing? Ya, Mas Ibrahim, memang hak angket ini dari awal kita mengatakan ini adalah hak setiap anggota DPR, sesuatu yang sangat penting dan sangat mulia apabila dijalankan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu dari awal. Dalam konteks menghadapi menyelesaikan sengketa kepemiluan, dari awal juga kita mengatakan bahwa ada instrumen hukum yang sudah tersedia di dalam Undang-Undang Pemilu, baik dan sekarang masuk pada ranah persiapan ke Mahkamah Konstitusi. Jika seandainya ada sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan kepemiluan. Nah, bagaimana dinamikanya? Tentu yang lebih mengetahui adalah partai-partai yang teman-teman atau anggota-anggota DPR yang selama ini memang punya pemikiran, punya gagasan, dan punya semangat serta spirit untuk melihat dan mendalami lebih jauh, lebih mendalam tentang potensi yang dianggap merugikan atau bertentangan. Nah, sejauh mana hal tersebut? Nah, kita sampai hari ini belum melihat kesungguhan dari teman-teman, baik dengan administrasi pengajuan untuk syarat angket maupun substansinya juga kita belum dapatkan. Oke. Maka mungkin karena belum paripurna ya, jadi kita biasanya dibacakan di paripurna. Oke. Mungkin minggu depan akan ada sidang paripurna. Pak Kamru Samad, Biasanya, ya, kalau biasanya dibacakan di sidang paripurna jika ada usulan seperti itu. Oke. Jadi bisa jadi sedang berproses administrasinya, tetapi kita tunggu dari teman-teman anggota DPR. kalau Anda kemarin kan ada pertemuan Jokowi dengan dua menteri dari PKB. Kalau Anda melihat ada yang membaca soal ini ada upaya untuk meredam hak angket. Kalau Anda dari Gerindra membacanya apa ini ketika ada yang berspekulasi seperti itu? Kalau bisa saja orang berspekulasi, tapi seorang presiden bertemu menteri secara rutin ataupun tiba-tiba dipanggil itu adalah sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang sesuatu yang wajar. Seorang pembantu dipanggil baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau berdua bertemu dengan presiden. Tetapi lebih dari itu kita memang masih concern sampai hari ini. 20 Maret, setelah 20 Maret hari ini penetapan KPU tentang hasil pemilu, baru kita lihat nanti kami juga bisa jadi sedang juga mengkaji menyiapkan berbagai macam gugatan berkaitan dengan pileg di beberapa dapil, baik dapil kabupaten kota, dapil provinsi maupun dapil RI. Jadi kita akan masuk lagi dalam tahap berikutnya 7 hari ke depan untuk pendaftaran di Mahkamah Konstitusi. Setelah itu masuk tahap persidangan. Jadi konsentrasi kita masih bagian daripada tahapan akhir pemilu ini, Mas Ibrahim. Bang Deddy, kalau Anda biasa membaca Bu Mega ini mengambil momentum yang tepat, biasanya apa sih pertimbangannya atau momen kapan biasanya yang menyampaikan soal keputusan partai ini biasanya Bang Deddy? Karena kan KPU ini udah mau mengumumkan nih. Ya, halo, bisa dengar? Iya jelas, silakan Bang Deddy. Oke, jadi kapanpun diputuskan untuk dilakukan, ya itulah momentumnya. Dan saya perlu berkali-kali mengingatkan bahwa hak angket ini tidak ada urusannya dengan hasil pemilu. Ya, hak angket itu sebagaimana yang tertulis di undang-undang kita, gitu ya, dalam di MD3, gitu ya, itu adalah hak anggota DPR RI, hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang berdampak luas. Ya, jadi apakah yang dipersoalkan itu soal hasil pemilu, pelanggaran pemilu? Enggak. Yang kita persoalkan ada banyak undang-undang yang kita tengarai memang berkorelasi dan berpotensi melanggar. Misalnya soal bansos. Hari ini kan viral itu. Bagaimana
Kementerian Sosial yang punya undang-undang tentang bansos tidak tahu menahu, tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos. Oke. Padahal bansos itu ada regulasinya, ada Kepres, ada Perpres, ada apa namanya Kepmen, ya, ada undang-undang. Baik. Itu kan sudah soal. Lalu Baik. misalnya soal bagaimana dana apa namanya waktu dan anggarannya. Gitu Oke. ya. Itu kan melanggar Baik. undang. Itu yang akan berpotensi masuk melanggar dalam pembahasan hak undang-undang. angketnya nanti ya Bang Deddy ya. Baik. Ya iya dong. Nah, Jadi ini rakyat ini jangan dibingungkan Oke. gitu ya, bahwa seolah-olah ini mempersoalkan hasil pemilu. No, Oke. kita butuh memastikan bahwa pemilu kita kemarin tidak dilakukan dengan berbagai pelanggaran undang-undang. Satu. Yang kedua, kita berkepentingan supaya urusan pemilu ini selesai 20 Oktober. Dua. Yang ketiga, kita ingin ke depan ada perbaikan dari bolong-bolongnya pelaksanaan undang-undang selama proses pemilu. Gitu loh. Oke. Pak Kamru Samad, kalau misalkan tadi Ya. ada beberapa hal yang dirincikan oleh Bang Deddy soal bansos terutama. Capres Anda kan tentu diduga menjadi yang diuntungkan dengan adanya kebijakan tadi yang dipersoalkan. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah gulirnya hak angket ini juga bisa mengganggu soal legitimasi jalannya pemilu atau bagaimana menurut Anda nih? Jadi pertama kali hak angket ini muncul itu berasal dari mulut seorang calon presiden 10 hari setelah pencoblosan. Tepatnya pada tanggal 23 Februari. Makanya sangat tidak wajar kalau kemudian opini mengaitkan dengan ketidakpuasan terhadap pemilu atau ketidaksiapan menerima kekalahan. Lalu kemudian diperlebar menyangkut pelaksanaan undang-undang lain, itu saya kira penting untuk ditunjukkan. Nah, kita tunggu saja, Mas, sejauh mana, apa dampaknya, pasal mana, undang-undang mana yang dilanggar, pasal mana berkaitan dengan apa. Karena pelaksanaan bansos sebetulnya adalah sesuatu yang memang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Ya, dianggarkan oleh pemerintah, timetable-nya ada, pelaksanaannya ada, penyalurannya melalui pemerintah, bukan melalui calon presiden ataupun melalui partai politik. Jadi tidak ada yang kita lihat di mana calon peserta pemilu yang menyalurkan, tetapi yang menyalurkan adalah unsur pemerintah. Di dalam pemerintah itu sendiri ada teman-teman dari partai yang sekarang kebetulan berbeda, misalnya dengan pemerintah atau berbeda atau punya gagasan untuk mengajukan angket seperti PKB, PDI Perjuangan, PKS dan seterusnya. Alurnya sudah ada ya, kecuali sudah jelas. PKS ya, tidak ada dalam pemerintah. Bang Deddy, tanggapan Anda tadi soal bansos, alurnya sudah jelas, timetable-nya sudah ada, tak lewat capres. Kalau sudah jelas ya nggak usah khawatir. Aduh sayang, Bang Deddy. Ngapain pusing? Kan saya sederhana aja. Oke, silakan. Ya, lanjut, tadi sinyalnya sempat putus. Ya kalau menurut saya, kalau sudah jelas nggak usah takut, santai aja gitu loh. Nanti kita buktikan. Kami mengusulkan hak angket ini dengan membuat naskah akademis. Dengan melibatkan pakar-pakar. Jadi bukan omong doang gitu. Jadi kalau Bung Kamru Samad sudah menganggap semua itu sudah sesuai prosedur, ya silakan saja pendapatnya begitu. Nanti kita uji dalam angket. Karena berdasarkan rapat dengan pendapat di komisi berapa itu tadi? Komisi 9 ya? 8 itu kan terbukti bahwa Kementerian Sosial yang diberi oleh undang-undang kewenangan itu tidak terlibat. Dari sisi waktu, itu juga harusnya sampai November. Baik, ini yang akan nanti, Februari. kalau jadi bergulir, ini yang akan masuk dalam pembahasan di hak angket yang akan digulirkan oleh DPR. Tentu kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya, perjalanannya seperti apa. Tapi terima kasih Bang Deddy Sitorus dan juga Pak Kamru Samad telah meluangkan waktu di Kompas Petang. Mas, satu lagi. Baik, singkat ya, karena terbatas juga durasi singkat, Bang Deddy. Bahwa Ganjar yang mengangkat itu di publik bukan berarti tanpa pembahasan loh. Jadi itu bukan individu, ini adalah urusan ya. Bahwa beliau yang paham, dia bicara itu oke. Tapi jangan dikira partai ini disetir orang per orang. Kita berjalan di rel konstitusi. Oke, kita tangkap. Sudah ada sampaikan tadi pernyataan dan jawaban di pernyataan Pak Kamru Samad. Terima kasih ya Bang Deddy, Pak Kamru Samad telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini.
Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya